Jadi teknologi pemotong besi ini memiliki beberapa komponen utama, di mana komponen utama itu merupakan perpaduan dari besi-besi bekas. Salah satunya yang pertama, ini kita akan merancang untuk kerangka bagian atas, di mana kerangka bagian atas ini terbuat dari besi UNP, di mana dengan ukuran 4x8 x 30 cm, dengan menggunakan pipa besi bekas juga yang digunakan sebagai pegangannya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian komponen yang lainnya yang merupakan bahan bekas juga, yaitu ada elastisitas atau pegas, di mana fungsinya ini yaitu untuk pengembalian secara otomatis. Kemudian beberapa komponen pembantu, yaitu menggunakan filoblok. Kemudian filoblok yang pertama ini untuk penggeraknya. Kemudian yang filoblok kedua itu penaruhan menggunakan mata gerinder. Nah, kemudian kerangka selanjutnya kita membuat kerangka bagian bawah, di mana kerangka bagian bawah ini terdiri dari komponen besi UNP juga, di mana ukurannya berbeda, yaitu kalau yang di bawah ini menggunakan ukuran 4x3x90 cm ukuran 2, kemudian ditambah dengan UNP juga dengan ukuran N untuk menaruh pegas. Nah, kemudian komponen-komponen yang pendukungnya, salah satunya ada mata gerinde dengan diameter 45 cm, kemudian atau 14 in, dan komponen lainnya yaitu pelat besi, di mana pelat besi ini berukuran panjang 32 cm, kemudian lebar 20 cm, dan kita menggunakan motor penggerak atau motor diesel, di mana pada motor diesel ini kita menggunakan puli primer dengan ukuran 7 cm, dan pada mata gerindenya kita menggunakan puli sekunder, di mana puli sekunder ini memiliki diameter sekitar 10 cm gitu. Dengan kecepatan mesin diesel ini sekitar 5,5 pk atau 5,5 HP dengan kecepatan surut sekitar 2200 rpm begitu. Itulah kira-kira bahan yang kita gunakan untuk membuat alat memotong besi ini. Setelah itu, di sini kita menggunakan drat, di mana dratnya terbuat dari kayu ataupun dari besi, di mana fungsi drat tersebut itu sebagai penekan atau penjepit sehingga besi kerja itu terpotong dan kuat ditahan oleh drat tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian komponen pendukung atau penguatnya itu berupa baut, kemudian mur, dan beberapa komponen lain berikutnya sebagai penguat ikatan dari semua komponen ini sehingga terhubung. Rangkaian bagian atas, rangkaian bagian bawah dihubungkan dengan bangku konektor yang terbuat dari besi, maka jadilah alat memotong besi ini dibantu dengan alat penggerak berupa motor diesel begitu. Perakitannya. Kemudian cara-cara perakitannya berdasarkan teori hukum fisika yang berlaku. Ada beberapa teori yang berlaku di sini. Yang pertama ada hukum keseimbangan, di mana hukum keseimbangan ini kita atur. Kalau di sini kita menggunakan jarak 5 cm dari ujung. Kemudian untuk pemasangan filoblok penaruh mata gerinde ini berjarak sekitar 20 cm. Kemudian jarak antara filoblok sama pegas itu berukuran 30 cm. Kemudian pelat besi untuk ditaruh di sini itu berukuran 20 cm dari jarak ini. Jadi paslah hukum keseimbangan berlaku di sini ditambah dengan kelindan atau panbet, sehingga keseimbangan untuk kerangka bagian atas sama kelayakan pakai alat ini bisa dikatakan udah layak pakai begitu. Kemudian setelah itu kira-kira cara perakitannya seperti ini. Setelah ini kita pasang bagian atas, yang kedua kita akan memasang komponen bagian bawahnya dihubungkan dengan bangku konektor, gimana dengan cara dilas. Kemudian setelah itu kita akan pasang untuk kira-kira metode pemasangannya seperti ini. Diperkuat dengan mur, baut. Nah, pertama-tama yang kita pasang adalah puli sekunder dengan ukuran diameter 10 cm atau jari-jari 5 cm.
Ya, sambil menunggu selesai dipasang, maka kita hubungkan langsung menggunakan pelat besi untuk menghubungkan motor diesel. Iya, dan tolong Pak. Pasang apa? Pasang pilihan itu buat sampai lu. Ini nanti. Diikat menggunakan rubber, baut. Hah? Belo dua bobot. Iya sih. Rubber. Ring sih. Ringan yang dulu di atas. Iya. Tentunya keterhubungan antara puli primer yang ada pada mesin yang melekat pada mesin, kemudian puli sekunder yang kita taruh sebagai penghubung dengan gerinde itu tentunya sejajar dalam artian sehingga mudah ditaruh panlet atau kelindan nantinya. Kelindan yang digunakan itu kedas berukuran 65 x 65 cm. Pasang apa dan pasang. Ini dulu nih guys. Ya. Keluar kencang gede. Iya. Iya, kita ikat dengan boot sekuat-kuatnya sehingga tidak ada pergerakan yang akan menimbulkan suatu getaran yang mengganggu kestabilan atau keseimbangan dari alat potong besi ini nantinya begitu. Harus kejulan itu. Ini termo. Kuncian apa? Bahasa Indonesia tepung kadu. Ini boleh rekam saya masih. Iya, sambil menunggu. Kira-kira jadinya akan berbentuk seperti ini, berbentuk seperti gambar ini. Iya. Kemudian analisis kekuatan daya potong itu tergantung pada puli. Sebagaimana teori hukum kecepatan sudut dan kecepatan linear berlaku. Di mana pada kelindan ini tegangan antara satu sama yang lain ini sama. Kemudian kecepatan linear ini juga sama antara puli primer sama puli sekunder. Kemudian kecepatan sudut. Karena pulinya berbeda antara puli primer dan puli sekunder, tentunya berpengaruh pada kecepatan pada puli sekunder tersebut. Kalau puli primer berukuran 2200 rpm dengan perbandingan sudut sekitar 3,5 berbanding 5, maka dapat diasumsikan atau diperkirakan kemampuan daya potongnya mencapai 1540 rpm dengan daya potong mencapai 7 cm, kemampuan seperti itu. Dengan menukar puli sekunder dengan puli primer, maka akan terjadi suatu perubahan yang besar di mana daya kemampuannya itu 2 kali lipat dari kemampuan biasanya. Dan kemampuan seperti ini sampai sekarang belum ada alat potong besi yang mampu mencapai alat potong yang mencapai 14 cm. Berdasarkan perhitungan sekitar 14,225.714 cm. Sangat tinggi sekali daya potongnya dibandingkan dengan alat potong besi tercanggih di BTS 700 yang hanya mampu mencapai 12,5 cm. Jadi sungguh sangat layak bahwa alat ini memang alat yang tercanggih yang pernah ada di Indonesia gitu. Iya. Selesai diikat, maka komponen terakhir di mana komponen penyempurna itu menggunakan mata gerinde di mana berdiameter 45 cm dengan 14 in yang kita gunakan sebagai mata gerinde atau pemotong. Dihubungkan langsung. Berdasarkan hukum yang berlaku, ketika suatu puli bergerak di sini dan istilahnya itu menempel dengan jarak yang sepadan, maka kecepatannya
akan sama dengan kecepatan pada kulit tempat yang menempel tersebut begitu. Putar ini dia berengannya putar, berengannya. Iya. Oke, setelah semuanya terikat kuat, kemudian komponen-komponen sudah lengkap, maka hal terakhir yang kita gunakan adalah bagaimana menguji coba alat tersebut ini. Apakah benar dia mampu mengalahkan alat tercanggih dengan daya potong 14 cm ataukah memang tidak mampu. Maka bisa kita saksikan sendiri sebagaimana hebatnya nanti. Langsung saja kita tolong, Pak. Iya. Prinsip kerjanya sangat sederhana. Dengan kita hanya menghidupkan mesin diesel atau motor penggerak dengan kecepatan surut 2200 rpm sambil menunggu hidup. Iya. Enggak. Hasil pemotongan ini sungguh sangat halus, bisa dibandingkan dengan alat memotong yang udah ada. Sedangkan yang tadi, lihat, sangat halus sekali. Kalau dibandingin dengan alat memotong yang ada, tidak sampai sehalus ini begitu. Dan kemampuan potongannya ditekan sekeras apapun dengan metode atau cara yang sangat sederhana, akan tetap menghasilkan potongan yang tidak membuat mata gerendanya ini diam. Karena kemampuan dari kecepatan 2200 rpm itu sudah mampu menekan sampai batas maksimal yang tidak akan membuat mesin itu berhenti bekerja begitu. Bagus. Jadi demikian kira-kira yang bisa kami persembahkan untuk NTB dengan adanya alat memotong besi ini yang kami namakan Uncut of Simple berbasis besi bekas. Lebih kan ini berarti 13. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya.